Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Anggreni dan saya di sini akan membahas mengenai masalah aktual pendidikan di Indonesia. Teman-teman, kita sering dengar bahwa pendidikan itu adalah kunci masa depan bangsa kita. Tapi coba deh lihat data ini. Nah, data tersebut adalah data PISA. Data tersebut menunjukkan bahwa selama 20 tahun belakangan ini, siswa Indonesia mempunyai kemampuan membaca dan matematika yang tergolong jalan di tempat atau stagnan. Bahkan, skor rata-rata matematika siswa Indonesia cuma sekitar 370 sampai 400. Tergolong rendah kan? Dan yang bikin lebih kaget lagi, data terbaru tahun 2024 dari survei implementasi kurikulum Merdeka menunjukkan fakta pahit. 66% sekolah di Indonesia kualitas pembelajaran dan asesmennya masih dalam kategori kurang atau sangat kurang. Hanya 34% yang masuk kategori baik. Kok bisa begini sih? Padahal kurikulum kita kan udah berkali-kali gonta-ganti. Apakah masalahnya ada di kurikulum, guru, atau kepala sekolahnya? Dalam video ini, saya mewawancarai siswa secara langsung untuk membuktikan apakah data tersebut relevan dengan realitasnya. Pertama, mari kita bedah masalah di dalam kelas. Secara teori, kurikulum menuntut mastery learning atau ketuntasan belajar. Artinya, guru harus memastikan siswa paham terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi berikutnya, bukan sekedar menyelesaikan buku. Tetapi, riset SKP menemukan fakta sebaliknya. Guru sering terjebak miskonsepsi, artinya mereka mengira tugasnya adalah menuntaskan materi buku paket, bukan memahamkan siswa. Inilah yang disebut dengan kejar tayang, karena kurikulum memuat terlalu banyak materi sehingga menjadi beban bagi siswa. Mari kita buktikan. Ada nggak guru-guru yang kadang tuh mengajarnya cuma pelajari materi ini di buku ya, tapi itu nggak terlalu menjelaskan, ada nggak begitu? Ada, Kadang ada ya. kadang enggak. Terus kalau guru-guru yang tadi tidak terlalu menjelaskan, gimana nih Bu Antian biasanya? Apakah kayak mengeluh, kayak aduh aku udah paham, atau gimana misalnya ada guru seperti itu? Aduh, udah paham gitu kan? Nah, guru-guru yang ngajar di kelas 4 ini kebanyakan ngajar itu sampai kalian benar-benar paham dan ngerti, atau misalnya kalau materinya udah habis, guru itu langsung lanjut ke materi selanjutnya? Rata-rata sampai habis materi. Misalnya kalian belum paham nih, guru itu tetap lanjut ke materi berikutnya ya? Kebanyakan, tapi sebagian ada juga yang belum sampai paham. Nah, jawaban ini mengonfirmasi data riset. Tapi tunggu dulu, selain ngebut, ada satu lagi pemandangan umum di kelas siswa. Pernahkah siswa melihat guru ada di kelas tetapi sibuk sendiri dengan laptopnya atau berkas-berkasnya? Ada yang mengajar bawa laptop nggak ke kelas, tapi beliau itu nggak ngajar, cuma biasanya kayak ngerjain tugas di laptop beliau atau sibuk sendiri gitu, tapi kalian cuma dikasih tugas. Ada nggak guru yang kayak gitu? Ada. Kira-kira banyak nggak ya di sekolah Pati guru yang sibuk sendiri begitu di kelas? Ada terlalu banyak, tapi kayak kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada ya. Yang lagi sibuk gitu. Jadi kalian tuh cuma dikasih tugas yang kayak bagaimana Pak? Kayak dibagi soal dari bukunya. Terus nanti soalnya tuh dibahas nggak setelah ibunya nggak sibuk lagi? Oke. Oh, tetap dibahas. Tapi kalian sementara dikasih tugas dulu ya? Kadang diam aja, kadang ada yang beli tulis dulu. Diam tuh mengetik aja gitu. Iya. Oh, kagak. Jadi kayak bulan kami ini kayak panjang tapi aku gitu. Nih, kayak itu aja. Berarti Wancen di kelas tuh ada pelajaran nggak gurunya matematika itu aja? Ada. Oh, sampai jamnya habis ada lekang kayak gitu. Kadang kalau sampai habis ya. Kadang ada juga kalau gurunya sudah sedikit gitu, satu jadi pelajaran aja kan, tapi satu pelajaran kedua itu belajar. Nah, jadi tetap ada pembelajaran bukan sibuk ada. Nah, hasil wawancara tadi menunjukkan kesaksian yang valid. Riset menemukan fakta pahit bahwa guru kita sering terbebani oleh administrasi yang sangat berat. Waktu guru habis untuk mengurus dokumen pelaporan, bukan membimbing siswa. Dampaknya pun fatal. Dari slide PSKP menunjukkan bahwa banyak guru akhirnya menyusun modul ajar dengan cara menjiplak atau copy-paste milik orang lain tanpa disesuaikan dengan kebutuhan muridnya sendiri. Jadi, pembelajaran pun menjadi kaku, bukan karena gurunya tidak mau,
guru, tetapi karena sistem yang menyita waktu mereka, yaitu tentang administrasi. Nah, sekarang kita beralih ke aktor kedua, yaitu kepala sekolah. Data nasional mengatakan bahwa 68,2% kepala sekolah dinilai kurang atau sangat kurang dalam memimpin pembelajaran. Saya penasaran apakah siswa yang saya wawancarai ini kepala sekolah mereka jarang hadir atau hadir di sekolah. Mari kita tanya mereka. Di sekolah Tian Cirancok, kepala sekolah tuh berkeliling-keliling kepala sekali lagi melatih guru, atau cuma kayak duduk di kantor, atau cuma hadir pada upacara? Keliling-keliling. Ngajak keliling. Ada keliling-keliling Ada pas pagi. Biasanya pagi. Jadi setiap hari itu pasti ada ya yang ngecek. Nah, ini menarik. Ternyata di sekolah mereka, kepala sekolahnya rajin berkeliling. Secara fisik, beliau hadir. Tapi sebagai mahasiswa pendidikan, kita harus kritis. Apakah sekedar keliling itu cukup? Riset dalam laporan refleksi pendidikan mencatat bahwa banyak pengawas dan kepala sekolah masih terjebak dalam budaya legalistik. Nah, artinya pengawasan seringkali bersifat administratif, seperti memeriksa kelengkapan dokumen atau kehadiran fisik guru, bukan mendiskusikan kualitas pembelajaran. Padahal yang dibutuhkan pendidikan kita saat ini adalah instruksional leadership atau kepemimpinan pembelajaran. Bukan cuma inspeksi fisik, tapi masuk ke kelas, mengamati cara guru mengajar, lalu memberi masukan agar gurunya makin jago. Jadi, meskipun rajin keliling, kalau cuma inspeksi administrasi, kualitas pembelajaran tidak akan berubah. Kesimpulannya, masalah pendidikan di Indonesia itu kompleks. Ada kurikulum yang materinya terlalu padat sehingga guru kejar tayang, guru yang tersandera beban administrasi, dan kepala sekolah yang terjebak peran administratif semata. Lalu, bagaimana dengan solusi dari masalah-masalah ini? Solusinya berdasarkan rekomendasi kebijakan PSKP. Yang pertama adalah kurikulum yang fleksibel dan teaching at the right level. Jadi, materi itu harus disederhanakan agar guru tidak buru-buru. Guru harus mengajar sesuai kecepatan paham siswa, bukan sekedar menghabiskan bab di buku paket. Solusi yang kedua adalah mengurangi beban admin guru, supaya guru punya waktu untuk membimbing siswa di kelas, bukan habis waktunya untuk mengurus tumpukan dokumentasi atau administrasi. Solusi yang ketiga dari PSKP adalah transformasi kepala sekolah. Kita butuh kepala sekolah yang masuk ke kelas menjadi mentor pembelajaran bagi guru, bukan sekedar administrator yang mengecek kelengkapan kertas atau kehadiran fisik guru. Pendidikan yang baik dimulai dari pemimpin dan pengajar yang fokus pada satu hal, yaitu siswa mereka sendiri. Baik, itu tadi pembahasan mengenai masalah aktual pendidikan di Indonesia dan beberapa solusinya dari PSKP. Saya Natasha Anggraini, pamit undur diri dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.